Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yuliana Lorenza. Saya mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar STKIP Bina Mutiara semester 1. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang diberikan oleh Ibu Dewi Fitriani selaku dosen pengampu landasan pendidikan. Untuk materi pertama, landasan secara leksikal yaitu tumpuan dasar atau alas. Landasan adalah tempat bertumpu atau titik tolak dan atau dasar pijakan. Landasan terbagi dua, yaitu material dan konseptual. Secara pendidikan, dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu praktek dan material. Praktek adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan materi adalah memahami materi. Ada pula asas-asas landasan pendidikan, yaitu 1. Tuturi Handayani dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan dikembangkan oleh Dr. Andes RMD Sastro Kartono. Yang kedua, belajar sepanjang hayat, yaitu dimensi vertikal yang merupakan berkaitan kurikulum sekolah dengan kesinambungan antar tindakan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Dimensi horizontal, yaitu keterkaitan antar pengalaman di luar sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, kemandirian dalam belajar. Di sini, guru hanya sebagai fasilitator dan yang banyak aktif itu semuanya hanya siswa. Dalam pertemuan kedua, saya akan menjelaskan karakteristik pendidikan dalam arti luas. 1. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan individu. Kedua, pendidikan berlangsung kapanpun. Ketiga, pendidikan berlangsung dimanapun. Yang keempat, pendidikan bagi individu tidak terbatas pada pendidikan profesional. Yang kelima, pendidikan berlangsung bagi siapapun. Yang keenam, pendidikan berlangsung melalui berbagai bentuk kegiatan. Adapun karakteristik pendidikan dalam arti sempit, yaitu tujuan pendidikan oleh pihak luar individu atau peserta didik. Pendidikan berlangsung dalam kurun waktu yang bervariasi. Yang ketiga, dilaksanakan di sekolah atau lingkungan khusus. Hanya bagi mereka yang terdaftar sebagai peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar yang terprogram. Pendidikan berdasarkan pendekatan dibagi menjadi dua, yaitu interdisipliner dan monodisipliner. Pengertian monodisipliner yaitu suatu pendekatan yang bahkan pelajarnya bertitik tolak murni berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempersangkutan dengan sebagian ilmu lain. Untuk pertemuan ketiga, ada berbagai jenis lingkungan pendidikan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Pengertian pendidikan itu sendiri, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya, supaya memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, emosional, pengandalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sehingga lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Lingkungan keluarga sebagai dasar pembentukan sikap dan sifat manusia. Untuk lingkungan sekolah, berkas skill dan ilmu pengetahuan, sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat praktek dari bekal yang diperoleh di keluarga dan di sekolah dan pendidikan. Untuk pertemuan keempat, ada definisi pendidikan berdasarkan pendekatan pedagogik. Pendidikan sebagai sistem adalah penerapan application, pandangan sistem view atau thinking, dalam upaya memahami sesuatu atau memecahkan suatu masalah. Apabila kita mengaplikasikannya pendekatan sistem dalam mempelajari pendidikan,
maka dapat didefinisikan bahwa pendidikan adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Ada pula komponen-komponen pendidikan. Perangkat pendidikan merupakan bagian penting dalam pendidikan sebagai sebuah sistem. Seorang ahli, Philip Holmes, mengatakan bahwa ada 12 subsistem pendidikan, yaitu yang ke-1 tujuan dan prioritas, yang kedua peserta didik, yang ketiga pengolahan, yang keempat struktur dan jadwal, yang kelima isi atau kurikulum, yang keenam pendidik, yang ketujuh alat bantu belajar, yang kedelapan fasilitas, 9 pengawasan mutu, 10 teknologi, 11 penelitian, dan 12 biaya fungsinya. Pertemuan kelima adalah peran penting manusia dalam konteks pendidikan. A. Hakikat pendidikan untuk manusia. Memiliki tujuan dan bermaksud untuk membantu manusia dalam mengembangkan kemampuan, minat, bakat, dan potensi-potensi dalam setiap diri manusia. Potensi-potensi kemanusiaan ini merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia sebenarnya. 1. Hakikat manusia. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk yang dikaruniai tenaga dalam perasaan, yang mampu menggerakkan dirinya supaya dapat memahami kebutuhannya. Yang kedua, hakikat pendidikan. Pendidikan akan selalu berkaitan dengan kegiatan pendidik, mengajar, dan melatih. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan upaya dan usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidik sebagai pengolah kelas, pendidik sebagai mediator dan fasilitator, dan pendidik sebagai evaluator. Manusia perlu didik dan mendidik diri, mengimplikasikannya bahwa manusia dapat dididik. Yang kedua, peserta didik. Sebagaimana menurut pengertiannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Untuk pertemuan ke-6, berbagai jenis landasan pendidikan. A. Landasan religius pendidikan, B. Landasan filosofi pendidikan, C. Landasan ilmiah pendidikan, D. Landasan yuridis atau hukum pendidikan. Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis landasan pendidikan, yaitu landasan yuridis, filosofi, religius, ilmiah, psikologi, sosiologi, antropologi, histori, dan ekonomi. Untuk pertemuan ke-7, pendidikan sebagai ilmu dan seni. Studi ilmiah. Setelah dihasilkan ilmu pendidikan, orang dapat menjadi pendidikan, khususnya pendidik potensial, dan dengan mempelajari ilmu pendidikan. Dalam praktek pendidikan dapat diaplikasikan ilmu penelitian, tetapi praktek pendidikan juga adalah seni. Definisi, karakteristik, dan klarifikasi ilmu. Ilmu, kata 5 bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Ada beberapa pengetahuan berbagai jenis. Cukup sekian materi penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.